cari yang kerja yang lebih baik lagi, kan masih banyak pekerjaan itu. Gimana Bu? Nggak harus jadi aja kan. Saya sih melihat ya dan merasakan toko kelontong itu masih bisa dikerjakan dengan seperti itu. Dan jualan-jualan di sosial media juga masih oke. Sosial media. Untuk kamu-kamu. Kita kubur nih. Iya. Ya itu kan kehidupan. perlu modal. Nah itu dia, modalnya gimana? Nah, saya menjadi pertanyaan saya, modal yang kemarin kamu dapat dari penjualan kemana? Iya, uangnya Selama kemana ini. itu, Mas? Katanya semua uang dari Mas Devan itu dikumpulin ke Ibu. Iya. Nah sekarang ditanya mau buka toko kelontong kok nggak ada modalnya. Nah, jadi seorang wanita selama bertahun-tahun, at least ada dong uangnya. Uangnya kemana Bu? Ya itu mungkin dampaknya ya kita punya kebutuhan. Terkadang kita harus perlu penampilan dari baju, dari ya mudah-mudahan yang udah-udah itu kita bisa rubah lebih baik lagi gitu. Mungkin dengan tadi coba berdagang apa gitu yang bisa dijual. Ya, kita mulailah usaha pelan-pelan. Mulai dari nol lagi toko kelontong atau jual-jual yang di barang di sosial media dan sebagainya. Mbak Arin sempat bilang katanya ya sebenarnya kalau untuk modal atau apa pernah ada usaha jual apa tadi? Organ tubuh. Iya, saya mau jual organ tubuh demi keluarga saya. Saya mati rela demi keluarga saya. Kamu yang benar lah. Iya, Mak. Saya tuh mau menjual organ tubuh saya, ginjal saya demi keluarga. Saya berani mati demi keluarga saya, Mak. Kamu tahu nggak resikonya itu apa? Garik, itu hak saya. Kamu nggak usah ngatur-ngatur. Yang Kamu penting nggak akan keluarga saya panjang itu. benar. Udah, nggak usah. Yang penting keluarga saya benar. Udah, Evan, udah ya. Kamu seperti itu terus. Ya udah sayang ya. Itu. Kamu pikir kerjaan begitu emang enak? Maaf kalau Nanti kamu bisa kena HIV. kalau kamu sampai korban kayak gitu, udah ya. Saya mendingan jual ginjal saya demi keluarga saya. Yang penting keluarga Ya saya udah. benar. Kalau itu belum kan jangan dulu ya. Mama mohon jangan. Bisa mama jual-jual semua adik-adik saya sama abang saya juga sama.
Iya, tapi Mama jangan mengulangi lagi, Ma. Iya, Arin nggak mau Mama jadi. Udah nggak perlu jual apapun yang kamu punya, nggak bisa. Mamanya jangan seperti itu terus. Iya, kita mulai berubah ya Arin sayangnya. nggak mau adik Arin dijadiin seperti itu. Jadi abang juga sama. Ya udah. Menyuruh-nyuruh adik seperti itu. Ya udah, Iya, oke. Mama tahu kamu sayang sama keluarga dengan Sayang cara sekali, ini. tapi Mama ngajarinnya nggak benar. Ya maafin kalau Mama juga hilaf selama ini. Oke. Ini semua karena keadaan. Tapi kan ada yang lebih baik lagi, Ma. Ya ini jalannya dikasih petunjuk melalui Alinnya. Mama nggak bisa nyari yang lebih baik, yang lebih halal. Ya udah, Iya, sayang. Barin tahan. Untuk masa depan Mbak juga. Iya, Barin tenang. Kalau akan seperti Barin, itu Iya, terus sayang. hidup, Pak. Nggak, itu nggak akan berkah, nggak akan halal. Barin, Mas Devan, Barin. Kita udah bisa ngerasain, kita bisa ngelihat kok betapa sayangnya Mbak Arin sama keluarganya. Mbak Arin datang ke sini bawa keluarga semua, dan hampir semua di sini juga ini salah satu Saya bukti. bawa semua keluarga saya, Iya, keluarga iya. saya benar. Iya, ini satu Iya. bukti loh, Mbak Arin dengan yang terbaik buat keluarganya. Dan malam hari ini Ibu, Mas Devan, juga adiknya Mbak Mina ini juga udah terbuka, udah bisa menyadari apa yang mereka laku itu sebenarnya Iya. semuanya salah selama ini. Iya. Ya, Betul sekali. ya udah tenang, kami harap yang terbaik. Setelah ini silakan dirembukin apa kedepannya rencananya nih mau ngapain, Iya. usaha apa yang akan dipilih. Iya, Ya. bisa toko kelontong, jual-jual sosial media, driver online. Kamu ngelihat itu ya? Iya, masih banyak. Terus masakan Padang, restoran yang tapi modal dari mana nanti kan pasti ada modal datang dari sendiri kan. Iya. Kalau jalannya bener pasti tiba-tiba ada duit dadakan. Jangan selalu ditanya modal gimana. Ntar datang sendiri tiba-tiba kalau jalannya mulus. Saya mau tanya, kamu kan udah terjun ke dunia ini. Ini sama bandingin yang toko kelontong, saya rasa toko kelontong akan banyak menyimpan uang. Nah, yang kenapa nggak ada uang ya? Kamu tahu nggak kenapa? Uang jin dimakan setan, uang haram Itu nggak akan berkah. nggak bakal bekah dan nggak bakal bisa dipegang lama-lama. Beda kalau misalnya kamu jualan beras, toko kelontong atau apapun, itu Akan berkah. ada tabungannya kelihatan dan ada berkahnya. Benar nggak sih, Bay? Iya. Setuju. Itu loh, makanya kan saya tanya, loh uang bertahun-tahun nggak ada uang jin dimakan setan. Itu loh, semoga Ibu, mohon maaf ya, saya bukan menggurui, tapi apa yang dipikirkan Arin itu bener gitu loh. Beneran, bener-bener pakai logika gitu. Itu yang mudah-mudahan nih selama malam hari ini ya, harapan Iya. kita semua nih keluarga ini bisa benar-benar memulai hidup yang baru. Iya. Ya, terutama sekarang perhatiannya juga buat bapak yang lagi sakit keras kan ya, Mbak Arin ya. Iya. Kami ingin lihat semua keluarga ini kompak Ya dong, berpelukan udah gitu. pelukan orang kek, bisa. ya baik lah. Ya, Pelukan silakan, teletabis. Maafin Mama saya. Iya, Ma, sama-sama. Iya, Ma. Iya, Ma. Iya, silakan. Oh. Waduh. Belum setepat. Oke, baik. Tradisi yang baik memang harus dilestarikan. Namun, jika tradisi itu buruk, maka kita boleh untuk melawan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menjadi korban dari suaminya yang tidak bertanggung jawab. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rifa. Selamat malam Rifa. Mbak Rifa, menurut informasi yang kami punya katanya Mbak Rifa ini menderita karena ulah suaminya. Betul begitu? Iya mas, saya menikah udah 4 tahun
belum dikaruniai anak. Tapi yang jadi permasalahan sih nggak berasal dari karena belum punya anak. Bukan masalah anak. Bukan. Tapi masalahnya apa yang bikin menderita? Dia KDRT. Udah gitu dia overprosesif. Posesif? Iya. Akunya mau kemana selalu dia curiga. Sampai dia KDRT. Sampai saya tertekan. Itu KDRT-nya gimana? Diapain? Digampar lah. Iya, sampai akunya sempet Kenapa nggak juga. lapor, Mbak? Ya karena dia abis KDRT, dia langsung minta maaf, nangis-nangis. Dimaafin. Abis itu diulangin lagi? Iya, padahal saya udah minta cerai beberapa kali. Nggak dikabulin? Enggak. Terus? Sampai saya stres, tertekan, mau ngomong sama orang tua juga nggak bisa. Saya ngerasa salah memilih calon suami, suami gitu kan. Sampai saya berani mau coba bunuh diri. Tapi nggak dilakuin kan? Udah. Saya pernah berantem, konflik, dia keluar. Saya stres, nggak ada tempat buat ngadu. Saya ambil pisau, saya tusuk-tusuk ke perut, terus ke tangan. Di tangan ada bekasnya? Ada. Ini, Boleh saya lihat? ini mas. Ini masih ada bekas. Ya, saya sampai mau minta cerai juga susah, dianya udah nggak mau. Terus pokoknya saya tertekan banget. Mau ngomong sama orang tua juga, sayanya karena itu pilihan saya. Terus tiap saya mau ada kegiatan keluar atau apa, dia selalu mencurigai saya. Yang paling parah itu dia KDRT. Mbak, maaf ya, saya bukannya nggak percaya cerita Mbak Rifa, tapi dari semua cerita yang disampaikan ini ada saksinya, ada yang tahu soal ini. Ada mas, dia ada sepupu saya. Itu diceritain sama Mbak Rifa? Enggak, dia juga beberapa kali ngelihat pas saya digampar, dipukul pakai kayu. Pakai kayu? Iya, saya juga ada di punggung tuh. Kalau misalkan saya mau lapor, saya bisa aja. Cuman saya nggak gitu, karena saya sayang. Cuman yang saya jadi tertekannya itu sikap dia tuh, yang seolah-olah hari ini dia sayang, terus misal saya keluar atau apa dia curiga, dia sampai KDRT. Tapi kan saya nggak gitu Mbak. Kalau Mbak mau sayang sama orang, Mbak juga harus sayang sama diri sendiri dulu gitu. Mbak Iya. coba bunuh diri, Mbak ngebiarin jadi korban KDRT, artinya Mbak nggak sayang sama diri sendiri. Ya saking saya tuh nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya pikir ya dengan cara bunuh diri. Kadang kalau lagi kayak gitu timbul hasutan apa gitu, yang ngapain gitu. Saya harus ngelanjutin pisah juga dia nggak mau, terus dianya Itu sebenarnya minta cerai cuma mengancam ya, bukan bener-bener mau cerai karena masih sayang, masih cinta gitu. sampai kemarin-kemarin saya juga udah minta cerai, udah kayak gimana, tapi dianya nangis-nangis, jadi saya juga luluh mas. Kalau minta cerai kan berarti artinya udah mau pisah dan nggak sayang lagi. Iya, tapi dianya keras kepala, dia nggak mau. Dia sampai nangis-nangis minta maaf. Dia bilang sayang, dia bilang aku kayak gini ke kamu karena sayang, tapi kan betul kayak kata mas tadi kan. Iya. Kalau sayang tuh bukan berarti harus KDRT juga kan. Iya. Dan sekarang nih Mbak udah minta pisah. Udah, tapi iya dia masih nggak bisa ngelepas saya, nggak mau. Sekarang masih pengen pisah. Iya, Udah nggak sayang berarti. iya karena sikap dia yang KDRT gitu, arogan. Kalau bicara juga kasar. Udah nggak bisa diterima lagi ya. Enggak mas.
Saya sampai mau bunuh diri juga beberapa kali. Beberapa kali? Iya. Saya harap jangan pernah lagi ya Mbak ya, itu yang terakhir ya. Mudah-mudahan nih Mbak setelah malam hari ini bisa terbuka pikirannya bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa disyukuri dalam hidup loh Mbak. Ya. Iya Mas, yang saya sulit tuh buat berpikir ke depannya tuh harus kayak gimana di samping saya ya sayang, terus saya juga tertekan. Iya, saya bisa memahami. Oke. Kadang Harapannya saya juga jadi- enggak, kadang saya juga berpikir kenapa dia sampai tega sama saya kayak gitu.